Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas latihan PTS Fisika kelas 12. Nomor 32. Sebuah bidang seluas 40 cm² berada dalam daerah medan magnetik homogen dengan induksi magnet 8 kali 10⁻⁴ Weber per meter. Jika sudut antara arah normal bidang dengan medan magnetik adalah 60 derajat, maka flux magnetik sama dengan. Di sini yang diketahuinya adalah luas bidangnya. Jadi di sini adalah A sama dengan 40 cm². Ini kita ubah ke meter kuadrat. Jadi sama dengan 40 kali 10⁻⁴ meter kuadrat. Kemudian di sini ini bisa disederhanakan lagi. Jadi nolnya bisa dihilangkan. Jadi sama dengan 4 kali 10⁻⁻³ meter kuadrat. Jadi ini A-nya. Kemudian ini induksi magnetiknya, jadi di sini adalah B sama dengan 8 kali 10⁻⁴ Weber per meter. Kemudian di sini adalah sudutnya, jadi di sini adalah theta sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah flux magnetiknya, yaitu ini flux magnetik yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi, untuk menjawab flux magnetik ini, kita menggunakan rumus flux magnetik, yaitu flux magnetik sama dengan B dikali A cos theta. Jadi, di sini cosnya adalah theta, theta-nya adalah 60, berarti cos 60 derajat. Jadi, di sini sama dengan B-nya adalah ini, 8 kali 10⁻⁴, kemudian dikali dengan A-nya, yaitu ini, 4 kali 10⁻⁻3, kemudian dikali dengan cos 60 derajat adalah setengah. Jadi, ini perkaliannya, maka di sini sama dengan, di sini 4 dikali setengah, jadi 4 dibagi 2 adalah 2, kemudian 8 dikali 2 adalah 16. Jadi, di sini adalah 16, kemudian dikali 10, ini perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan jadi min 4 ditambah min 3, jadi min 4, min 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 16 kali 10⁻⁻⁷. Jadi ini hasilnya 16 kali 10⁻⁷. Satuannya adalah Weber. Jadi ini flux magnetiknya. Atau di sini bisa diubah jadi sama dengan 1,6 kali 10⁻⁻⁷ Weber. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang B, 16 kali 10⁻⁷ Weber, sesuai dengan ini. Ini jawabannya. Kemudian nomor 33, sebuah kumparan mempunyai induktansi 700 mH besar GGL induksi yang dibangkitkan dalam kumparan itu jika ada perubahan arus listrik dari 200 mA menjadi 80 mA dalam 0,02 second secara berurutan adalah. Di sini yang diketahuinya adalah induktansinya, jadi di sini adalah L sama dengan 700 mH. Ini kita ubah ke Henry, jadi sama dengan 700 kali 10⁻⁻³ Henry. Atau di sini nolnya bisa dihilangkan, jadi sama dengan 7 kali 10⁻⁻⁴ Henry. Kemudian ini arusnya, jadi I1-nya sama dengan 200 mA. Ini kita ubah ke ampere, jadi sama dengan 200 kali 10⁻⁻³ ampere. Kemudian I2-nya, jadi di sini I2 sama dengan 80 mA. Ini kita ubah ke ampere, jadi sama dengan 80 kali 10⁻⁻³ ampere. Jadi ini arusnya. Kemudian ini waktunya, jadi di sini adalah dalam 0,02 second. Ini adalah delta T-nya. Jadi di sini delta T sama dengan 0,02 second. Kemudian yang ditanyakan adalah besar GGL induksinya, atau di sini adalah epsilon sama dengan berapa. Ini yang ditanyakan. Jadi untuk menghitung besar GGL ini digunakan rumus besar GGL, yaitu epsilon sama dengan min L dikali dengan delta I per delta T. Jadi ini rumus GGL-nya. Kita masukkan angkanya, jadi sama dengan min 7 kali 10⁻⁻⁻1, jadi ini L-nya, kemudian dikali dengan delta I-nya ini adalah I2 dikurangi dengan I1,
per delta T-nya adalah ini 0,02, jadi 0,02. Maka di sini sama dengan min 7 kali 10 pangkat min 1 dikali dengan I2-nya adalah ini 80 kali 10 pangkat min 3, kemudian dikurangi dengan I1-nya adalah ini 200 kali 10 pangkat min 3 per 0,02. Jadi ini kita kurangi terlebih dahulu. Jadi 80 dikurangi 200, karena di sini 10 pangkat min 3 dan di sini 10 pangkat min 3, pangkatnya ini sudah sama, jadi bisa dikurangi, 80 dikurangi 200, hasilnya adalah di sini min 120 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini hasil pengurangannya. Jadi di sini sama dengan min 7 kali 10 pangkat min 1, ini dikali dengan min 120 kali 10 pangkat min 3 per, ini bisa diubah jadi 0,02 ini adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi di sini min 120 ini bisa dibagi 2, jadi hasilnya adalah 60. Jadi di sini 60 dikali 7 hasilnya adalah 420. Di sini positif karena di sini minus dan dikali minus, jadi hasilnya adalah positif. Jadi 420 dikali dengan 10 pangkat ini min 1, jadi min 1, kemudian ditambah dengan min 3, jadi di sini min 3, kemudian ini 10 pangkat min 2 dikataskan jadi positif, jadi plus 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 420 kali 10 pangkat min 1 min 3 tambah 2 adalah min 2. Jadi 420 kali 10 pangkat min 2, atau di sini sama dengan 4,2. Jadi 4,2 volt. Jadi ini GGL-nya 4,2 volt. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 34, diketahui sebuah trafo dengan 1000 lilitan primer dan 200 lilitan sekunder. Jika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan 600 volt, maka besar tegangan lilitan sekunder adalah, di sini yang diketahuinya adalah lilitan primernya, jadi di sini NP-nya sama dengan 1000 lilitan, ini lilitan primernya, kemudian ini lilitan sekundernya, jadi NS sama dengan 200 lilitan, ini lilitan sekundernya, kemudian ini tegangan pada lilitan primernya, jadi di sini adalah tegangan primer, yaitu Vp sama dengan 600 volt. Kemudian yang ditanyakan adalah besar tegangan lilitan sekunder, jadi di sini adalah Vs sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi untuk menghitung Vs ini atau tegangan pada lilitan sekunder, ini menggunakan perbandingan. Jadi antara lilitan dan tegangan ini berbanding lurus. Jadi di sini adalah Np per Ns sama dengan Vp per Vs. Jadi lilitan dan tegangan berbanding lurus. Kita masukkan angkanya. Di sini Np-nya adalah 1000 per Ns-nya adalah 200 sama dengan Vp-nya adalah 600 per Vs-nya ini kita cari. Jadi di sini nolnya bisa dicoret, kemudian ini 10 dibagi 2 ini adalah 5. Jadi ini dikali silang, jadi Vs-nya ini naik ke atas, jadi 5 Vs sama dengan 600. Maka Vs sama dengan 600 per 5. Jadi di sini sama dengan 600 dibagi 5 adalah 120. Jadi 120 volt. Jadi ini tegangan pada lilitan sekundernya yaitu 120 volt. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 35, diketahui trafo step up seefisiensi 90% mengubah tegangan 100 volt menjadi 220 volt. Kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu 45 watt 220 volt. Jika lampu menyala normal, maka kuat arus pada kumparan primer adalah, jadi di sini ini yang diketahuinya adalah efisiensinya. Jadi di sini adalah eta sama dengan 90%. Kemudian trafo step up ini adalah untuk menaikkan tegangan. Jadi dari tegangan 100 volt ini menjadi 220 volt. Jadi di sini ini adalah tegangan primernya dan ini adalah tegangan sekundernya.
Jadi, di sini VP-nya adalah sama dengan 100 volt, kemudian VS-nya sama dengan 220 volt. Jadi, ini trafonya untuk menaikkan tegangan. Kemudian, ini daya lampunya, jadi di sini PL sama dengan 45 watt. Kemudian, ini tegangan lampunya, jadi di sini adalah VL sama dengan 220 volt. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat arus pada kumparan primer. Jadi di sini adalah IP sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi untuk menghitung kuat arus pada kumparan primer ini, kita menggunakan rumus efisiensi, yaitu efisiensi sama dengan PS per PP. Jadi daya pada kumparan sekunder dibagi dengan daya pada kumparan primer. Jadi di sini daya pada kumparan sekundernya ini adalah daya lampunya, karena di sini kumparan sekunder ini dihubungkan pada lampu. Berarti kita masukkan angkanya di sini, ini efisiensinya adalah 90%, jadi ini 90% sama dengan ini daya sekunder. Daya sekunder ini adalah daya lampunya, yaitu ini, jadi di sini adalah 45 per ini adalah daya pada kumparan primer, jadi PP ini daya pada kumparan primer. Rumus daya ini adalah sama dengan V dikali I. Berarti daya pada primer ini adalah tegangan primer dikali dengan arus primer. Jadi di sini adalah VP dikali dengan IP. Jadi ini adalah rumus daya pada kumparan primernya. Jadi di sini sama dengan 90% ini adalah 90 per 100. Jadi di sini 90 per 100. Kemudian sama dengan 45 per ini tegangan primernya adalah ini 100. Jadi di sini 100 dikali dengan IP. Kemudian di sini 100 IP-nya ini bisa dipindah ke sini jadi 90 dikali dengan 100 IP per 100. Jadi dinaikkan ke sini sama dengan 45. Jadi 100-nya ini bisa dicoret. Jadi di sini adalah 90 IP sama dengan 45. Jadi di sini IP sama dengan, jadi arus pada kumparan primer ini adalah 45 dibagi dengan 90. Ini bisa disederhanakan, jadi hasilnya adalah sama dengan, ini dibagi 45 adalah 1 per 2. Jadi IP-nya adalah 1 per 2 ini adalah 0,5. Jadi 0,5 ampere. Ini adalah arusnya. Jadi jawabannya adalah yang A, 0,5 ampere. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.